perkenalkan diri. Baik, saya Agustinus C. selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Bencana Kabupaten Bengkayang, mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bucramin Ka Surga, Basengat Ka Jubatan. Harus, oke. Selamat pagi Pak. Yang pertama, ini saya mau bertanya terkait masalah perkembangan COVID-19 yang ada di Kabupaten Bengkayang. Silakan Bapak untuk menjelaskan kepada pemirsa. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin berkaitan dengan perkembangan situasi COVID-19 di Kabupaten Bengkayang, kita berbicara sesuai dengan data. Data terakhir kemarin pada saat tanggal 14 Mei 2020, bahwa secara kumulatif pelaku perjalanan kita berjumlah 4.124 orang, OTG 7 orang, ODP 1.137, PDP 50 orang, positif 1 orang. Nah, sementara untuk data hariannya per hari, pelaku perjalanan 37 orang, OTG 6 orang, ODP 38 orang, PDP 0, positif 1 orang. Terkait isunya yang terjadi di Kabupaten Bengkayang ini, ada 2 oknum PNS nih. Bisa dijelaskan kepada pemirsa Pak? Nah, ini yang kalau langsung mengarah ke oknum PNS, ini yang saya masih ragu untuk menjawabnya. Artinya seperti ini. Kalau seperti di data sebelum kasus kita ada yang positif 1, yaitu Pak AS ini, memang sudah terekspos bahwa sebelumnya Kabupaten Bengkayang sudah ada 2 terkonfirmasi positif. Namun kalau kita berdasarkan data rujukan yang dari Kabupaten Bengkayang menuju ke Rumah Sakit Abdul Aziz, kita baru 4 orang kemarin, yaitu termasuklah Pak AS dan istri, 1 warga Kecamatan Sungai Duri yang pada saat itu persiapan operasi, namun sebelum dilakukan operasi kita lakukan rapid test dan juga reaktif. Nah, sampai saat ini hasilnya belum bisa kita dapat. Nah, yang 1 Pak Ismail, atas nama Pak Ismail, memang sudah dilakukan pengambilan swabnya, tetapi memang beliau sudah keduluan dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu yang memang rujukan dari Kabupaten Bengkayang. Nah, berkaitan dengan data yang disampaikan lewat provinsi, kita tidak tahu sumbernya, tidak jelas. Artinya kalau memang data itu bertanggung jawab, mungkin sumber datanya, contoh mungkin sumber datanya dari Dinas Kesehatan Provinsi, atau sumber datanya dari gugus tugas COVID-19 Provinsi. Tapi kita melihat di situ hanya dituliskan Provinsi Kalimantan Barat saja. Nah, tetapi memang kita berharap kepada masyarakat, ya percayalah kami selaku penanggung jawab berkaitan dengan data. Nah, apapun alasannya, kami tetap berprinsip berpegang teguh kepada data yang kami dapatkan dari 17 puskesmas yang menyampaikan kepada kita setiap harinya, dan kita update sebelum kita laporkan ke Dinas Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi dan gugus tugas kabupaten. Kita tanya kembali ke pihak puskesmas, sudah betulkah ini data ini? Nah, kalau memang sudah final, udah betul-betul betul, ya baru kita sampaikan ke yang bersangkutan. Jadi kita juga tidak sembarangan dengan data yang kita sampaikan, yang kita laporkan baik ke Dinas Kesehatan Provinsi maupun kepada gugus tugas Kabupaten Bengkayang. Himbauan Pak kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang ini biar tidak ada asumsi pro kontra gitu. Silakan. Ya, memang beberapa hari ini memang di Kabupaten Bengkayang, di Kecamatan Bengkayang secara khususnya, memang kita masih viral berkaitan dengan proses pemulangan Pak AS ini. Memang saya selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang saya beranggapan ini hanya adalah miskomunikasi, di mana kita dapatkan juga bahwa dari pihak Rumah Sakit Abdul Aziz sudah membolehkan pulang yang bersangkutan. Nah, makanya kita proses penjemputan, dan sebelum kita
jemput, kita bertanya langsung kepada dokter yang menanganinya. Saya minta hasil pemeriksaannya apa, seperti itu. Tapi dijawab hasil pemeriksaannya negatif. Nah, atas dasar negatif itulah kita ya lakukan proses penjemputan Bapak AS ini. Namun rilis beliau kita jemput pada tanggal 12 Mei 2020, rilis Pak Gubernur tanggal 13 Mei 2020 bahwa menyatakan Bengkayang ada 1 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, sekali kita berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dinyatakan memang ya beliau sampaikan ya memang itu warga kita. Nah, jadi saya kemarin sempat ini lagi kita klarifikasi, kita luruskan bahwa memang saya beranggap itu hanya adalah kesalahan miskomunikasi. Namun demikian saya tetap bertanggung jawab apapun yang terjadi. Harapan saya kepada masyarakat, karena beliau pun disarankan untuk isolasi mandiri di rumah, dan beliau sudah lakukan. Jadi saya minta kepada warga masyarakat secara khusus yang berada di lingkungan sekitar Pak AS ini supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Artinya akan melakukan penolakan ataupun lebih ke arah yang anarkis. Ini sangatlah tidak baik, tidak membuat suasana kondusif di daerah kita. Ya, beliau memang sudah patuh dan taat kepada apa yang kita sarankan, artinya beliau harus mengikuti protokol kesehatan. Isolasi mandiri ketat, itu pun saran dari dokter spesialis yang menanganinya dan kepada dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi beliau saat sekarang tetap melakukan isolasi ketat. Terima kasih Pak. Ya.